Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan semua sudah bangun untuk mengikuti pembelajaran di les pertama kita di hari Jumat ini. Ya, hari Jumat 30 April 2021 pukul 8. Jadi saya harapkan untuk bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti sebelumnya yang saya sampaikan di awal sebelum saya memberikan penjelasan untuk materi kita pada hari ini, ya, eh, tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk memberikan apa namanya respon, ya, atau aktif dalam proses pembelajaran daring kalian. Yang paling penting sih sebenarnya cukup, ya kan, mengerjakan tugas lah kalian, karena masih banyak di antara kalian itu yang tidak mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, padahal memang tugas-tugasnya tidak terlalu susah yang saya berikan, ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena tugas-tugas di semester ini kan setelah ambil ini hanya teori-teori semua, jadi apa sih beratnya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dan juga tugas-tugasnya kan juga tidak terlalu banyak hari ini kayak saya buat, maksimal itu kan 5 soal, kan maksimal 5 soal. Ini kan tidak, walaupun memang banyak misalnya beranak cucu dia, tapi kan itu gampang, dia tidak ada proses penjelasan di situ. Misalnya jawabannya A, A, B, B, dan langsung singkat-singkat saja jawabannya. Jadi sebenarnya sangat tidak tidak sulit, ya, tugas-tugas yang saya berikan. Jadi saya juga heran bagi kalian, kenapa sih masih banyak di antara kalian itu teman-teman kalian yang agak sulit untuk mengerjakan tugasnya atau malas untuk mengerjakan tugasnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya bisa mungkin pada saat penilaian lah di rapor kalian yang mungkin ya saya buat kosong, atau ya pas-pas di KKM 75 KKM kita kan ya pas 75 lah saya buat jadinya, karena memang tak ada nilainya, kalian tidak mengerjakan tugasnya kan gitu. Ataupun kalau nanti saya konsultasi dulu dengan ibu bintang kurikulum, kalau memang bisa dikosongkan nilainya ya saya kosongkan gitu, ya, karena memang nggak ada yang mau diberikan nilai kan gitu. Kalau misalnya tadi kita tatap muka, nggak pun kalian mengerjakan tugas, saya masih bisa memberikan penilaian dengan cara menilai kalian selama proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sementara ini kan kita tidak bisa seperti itu, ya kan, karena memang kendala di daring ini. Jadi saya berharap ya nilainya, satu-satunya nilai itu ya hanya berasal dari tugas-tugas yang kalian kerjakan. Jadi semakin malas kalian mengerjakan tugasnya, ya jadi tidak bisalah saya memberikan penilaiannya, atau ya saya buatnya kosong saja kan gitu. Ya, jadi itulah yang ingin saya sampaikan di awal. Saya harapkan untuk tetap semangat dalam proses pembelajaran daring kita, dan jangan lupa untuk nantinya memberikan komentar dalam kolom komentar video penjelasan ini. Dan yang terakhir, untuk mengerjakan tugas yang akan nantinya saya berikan kepada kalian, ya. Jangan seperti kemarin-kemarin banyak yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, oke, baik, langsung saja hari yang kita bahas yaitu koloid dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan bahan-bahan kimia sebenarnya yang berbentuk koloid, tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah jenis kimia, yaitu jenisnya koloid gitu, bukan larutan, bukan suspensi. Nah, bahan-bahan kimia tersebut dibuat oleh industri, ya. Jadi dibuat dalam pabrik. Mengapa harus koloid? Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya. Mengapa harus koloid? Jadi karena koloid merupakan satu-satunya cara untuk menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan juga stabil. Jadi pada tingkat makroskopis atau tidak mudah rusak. Jadi intinya kenapa harus dalam bentuk koloid? Ya karena memang beberapa bahan kimia jika dicampurkan dia tidak membentuk campuran yang homogen. Ya, makanya dia tidak dikatakan sebagai larutan, melainkan dikatakan sebagai koloid. Kemudian dia akan lebih stabil kalau dia tidak bercampur secara homogen. Kalau misalnya dia bercampur secara homogen, mungkin dia tidak stabil, sudah membentuk senyawa yang baru, ya. Nah, itu mungkin alasan salah satunya kenapa harus dalam bentuk koloid, hasil produk-produk industri yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, ada beberapa contoh ya jenis koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dalam industri kosmetik ya, dalam industri kosmetik yaitu bahan-bahan kosmetik yang merupakan contohnya adalah koloid ya, seperti foundation. Foundation itulah jenis koloid, kemudian pembersih wajah ya, pembersih wajah, toner ya, itu adalah jenisnya koloid. Kemudian shampoo ya kan, shampoo itu koloid, pelembab badan, deodoran umumnya berbentuk koloid yaitu emulsi. Jadi jenis koloidnya itu jenis koloid emulsi ya. Kemudian itu untuk dalam industri kosmetik. Kemudian ada di dalam industri tekstil. Nah, industri tekstil ini berbentuk koloid karena mempunyai daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil. Ya, itu jenis untuk tekstil. Kemudian yang ketiga di dalam industri farmasi. Ya, obat-obatan yang dikemas dalam bentuk koloid agar stabil atau tidak mudah rusak. Makanya eh, kalau kalian perhatikan ya, ada beberapa jenis obat itu dalam botol kemasan seperti ini yang kita pikir ini dalam bentuknya sirup ya kan, tidak bentuknya koloid, ternyata ada yang itu dalam bentuk serbuk saja, kita disuruh mencampurkan air gitu. Nah, kemudian ada juga yang memang dalamnya itu sudah seperti cairan, tapi cairannya itu kalau kita perhatikan ternyata bisa terpisah gitu cairannya ya, bisa sebenarnya terpisah, itu dalam bentuknya koloid tadi ya. Nah, ada juga bahan-bahan obat-obatan yang berbentuk suspensi ya. Kalau suspensi kan memang seperti yang tadi ya, serbuk, dalam botol ini serbuk, habis itu kita disuruh masukkan cair putih ke dalamnya, kalau kita kocok-kocok maka dia akan membentuk suspensi yang bisa dikonsumsi untuk sebagai obat ya. Jadi kalau misalnya di industri farmasi ini obat-obatannya bukan hanya jenisnya jenis koloid, tapi juga ada yang berjenis suspensi sebenarnya ya. Tapi paling umum yang paling banyak itu jenisnya jenis dalam bentuk koloid, semua bentuk apa namanya, obat-obatannya ya, ya terutama untuk sirup, obat sirupnya. Nah, kemudian yang keempat adalah industri sabun dan juga deterjen. Nah, sabun dan deterjen ini merupakan emulgator ya, zat pengemulsi untuk membentuk emulsi antara minyak dengan air ya, mengemulsi kotoran, yaitu kotoran ini dalam bentuk minyak ya, minyak padat atau minyak cair dengan air. Jadi sehingga sabun dan deterjen dapat membersihkan kotoran, terutama kotoran-kotoran dari minyak yang berasal dari minyak. Ya, jadi ini contoh ya, contoh apa namanya, deterjen. Deterjen ini merupakan emulgator untuk membentuk emulsi antara kotoran, minyak, dan juga air. Jadi kenapa makanya deterjen itu dapat digunakan sebagai pembersih pakaian ya, karena memang sifatnya sebagai emulgator untuk mengemulsi kotoran tadi dalam air sehingga dia dapat lepas dari pakaian. Dan yang terakhir yaitu dalam industri makanan. Nah, dalam industri makanan banyak makanan yang dikemas dalam bentuk koloid supaya stabil ya, untuk kestabilan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, contohnya ini kecap, kecap, saus itu kan dibuat dalam bentuk koloid ya, baik ada kandungan air dalamnya. Nah, pertanyaannya, dapatkah Anda menyebutkan contoh koloid dalam industri makanan? Nah, nanti ada sini. Jadi tugas kalian hari ini ya, ya lihat ya nanti. Yang nomor 5. Jadi silahkan kalian kerjakan, sudah saya buatkan di kolom tugas ya, untuk membuatkan contoh-contoh koloid yang kita jumpai selain dari contoh-contoh yang sudah kita bahas di penjelasan di atas itu tadi. Industri makanan ini contohnya ada kecap sama saus, nah jangan lagi tuh yang dituliskan nanti. Kemudian industri sabun dan deterjen, kemudian industri farmasi ada obat sirup, nah jangan lagi pula itu dituliskan. Kemudian industri tekstil, industri kosmetik seperti foundation, pembersih wajah, sampo, pelembab, jangan itu lagi yang tuliskan. Coba cari yang lain ya, cari yang lain contohnya supaya kalian lebih paham contoh-contoh daripada jenis-jenis koloid di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke ya, baik itu saja dulu penjelasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya karena memang tidak terlalu sulit ya materi kita di akhir ini. Ya, jadi saya harapkan untuk lebih aktif lagi ya. Nah, kalau memang sudah paham dengan penjelasan yang sudah saya berikan ini, ya saya harapkan untuk memberikan komentarnya dalam kolom komentar ya. Katakan paham atau mengerti, dan kalau memang ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, ya sebenarnya sudah paham tapi ada yang ingin ditanyakan karena ingin tahu sebenarnya, ya silahkan diketikkan dalam kolom komentar juga, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, oke, sampai sini saja dulu pertemuan kita untuk penjelasan materi kita di hari ini. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sulit ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Maka saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.